Abiotik di Jember, Program Studi Teknik Produksi Benih Angkatan 2020 golongan A. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh teknisi mata kuliah ekologi tanaman, yaitu mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik pada tanaman. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu ekologi tanaman. Ekologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tanaman. Adapun faktor-faktor lingkungan tanaman yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Secara simpelnya kita bisa mengartikan faktor biotik itu adalah sesuatu yang hidup atau bernyawa seperti hama, gulma maupun patogen. Nah, untuk faktor abiotik kita bisa gambarkan sebagai yang tidak bernyawa seperti apa? Nah, seperti radiasi matahari, lalu ada suhu, kelembapan, tanah, ataupun yang lainnya. Nah, untuk pengamatan ini saya mengambil 10 sampel tanaman. Untuk selanjutnya, mari kita simak hasil pengamatannya. Nah, pada kali ini saya akan mengamati tanaman dengan famili Solanaceae spesies Solanum melongena atau sering kita sebut sebagai tanaman terong di lahan ini. Nah, teman-teman, pada pengamatan kali ini saya akan mengamati unsur biotik dan abiotik, tetapi tidak semua unsur biotik ataupun abiotik saya amati, hanya beberapa. Seperti pada unsur biotik itu ada hama, gulma, dan patogen. Saya mengambil 10 sampel tanaman terong di lahan ini untuk mengamati unsur biotik. Hama, saya temui ada beberapa hama seperti oteng-oteng, lalu juga ada ngengat, semut, bekicot, ataupun yang lainnya. Tetapi yang lebih dominan itu adalah squash bug dan kumbang daun koksi. Itu saya lihat pada sampel, di 10 sampel tanaman yang saya amati itu terdapat lubang di beberapa daun dari tanaman terong tersebut. Lalu gimana cara pengendaliannya? Nah, cara pengendaliannya apabila secara manual kita bisa mengambil lalu kita musnahkan, tapi secara kimiawi kita bisa menggunakan pestisida yaitu insektisida dengan dosis tertentu. Lalu selain hama juga ada gulma. Teman-teman bisa lihat di sini memang terdapat banyak sekali gulma, tetapi yang lebih dominan itu adalah jenis bandotan dan jenis digitaria. Untuk cara pengendaliannya kita bisa dengan cara membersihkan lahan ini. Lalu ada selain hama dan gulma ada juga patogen. Nah, di sini di 10 sampel tanaman yang saya amati ini memang tidak banyak patogen, tetapi terdapat sedikit patogen yang nampak yaitu Cerospora melongena atau sering kita sebut sebagai bercak daun, tetapi tidak banyak, hanya sedikit, yaitu hanya di beberapa tanaman di 10 sampel tanaman yang saya amati. Lalu untuk cara pengendaliannya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan fungisida dengan dosis tertentu nanti di beberapa tanaman yang memang terlihat Cerospora melongena atau bercak daunnya. Lalu selain unsur biotik juga ada unsur abiotik. Pada unsur abiotik ini saya mengamati yaitu jenis tanah dan tekstur tanah. Selain itu juga ada kelembapan dan suhu. Nah, di lahan ini kita bisa lihat nih teman-teman. Di lahan ini warna dari tanah di lahan ini adalah warna hitam. Itu biasanya menunjukkan bahwa jenis tanah dari lahan ini adalah tanah andosol. Lalu untuk tekstur tanah kita bisa merasakan bahwa tekstur tanah di lahan ini itu kasar tetapi masih bisa dibentuk teman-teman. Jadi ini menunjukkan tekstur tanahnya itu adalah lempung berpasir. Atau misalkan dalam dasar-dasar ilmu tanah itu bisa kita sebut sebagai sandy loam. Nah, selain jenis tanah dan tekstur tanah, dari unsur abiotik itu ada kelembapan dan suhu. Nah, kelembapan dan suhu ini mahasiswa mengamati selama 7 hari, lalu seharinya itu 3 kali sehari pengamatan, yaitu pada saat pagi, siang, sore. Nah, pada saat pagi, siang, sore ini mahasiswa mengamati suhu dan kelembapan di lahan ini. Mungkin hanya itu saja hasil pengamatan unsur abiotik dan biotik di tanaman terong di lahan ini dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.